Ya, Pak Nailul kalau kita lihat begitu ya laporan tadi, kalau Ya, kita lihat nilai ekspor ini naik 0,13% secara month-to-month dan atau sebesar 24,81 miliar US dollar dan secara tahunan naik 12,3%. Ini artinya menjadi sentimen positif bagi pasar. Ini menurut Anda seperti apa? ya Mbak. Kalau bagi pasar tentu ini sentimen Mhm, positif, namun memang di sini kalau kita lihat kenaikan ekspor secara mentuman ya, mhm. itu banyak disumbang oleh migas gitu Yes. kan. Sedangkan kalau tadi ekspor yang non migas itu turun secara mentuman yang memang dikarenakan tadi yang seperti saya sampaikan bahwa ada sentimen negatif dari pasar global terhadap permintaan barang-barang non migas di Indonesia gitu. Nah ini yang sekarang terjadi yang bisa kita lihat nanti mungkin kita lihat lagi untuk pengumuman dari PPS untuk surplusnya dan impornya dan kita lihat di sini lagi-lagi sepertinya migas jadi andalan Mbak untuk membuat neraca maaf untuk membuat ekspor kita tetap tumbuh secara month-to-month gitu. Nah, ini yang kalau kita lihat tadi gas ya, tadi gas sama hasil minyak gitu Mhm. yang tetap tumbuh gitu kan. Tapi di satu sisi untuk barang-barang non migas itu berkurang secara month-to-month. Iya, kalau kita lihat ekspor non migas ini tumbang 94,46% dari total ekspor Oktober di 2022. Ini cukup besar sekali, Mas Nailul. Ya, Mhm, memang kalau kita lihat di beberapa tahun terakhir memang kalau kita lihat secara komoditas ya, itu memang ekspor non migas ini kan cukup tangguh gitu kan, mhm. cukup masih bisa tumbuh surplus month-to-month gitu kan. Dan kalau kita lihat untuk barang-barang yang non migas sendiri itu kita bisa lihat itu menyumbangnya 94% gitu kan dari total ekspor. Jadi kalau misalkan ekspor non migas ini bisa digenjot di Oktober tahun ini, itu sebenarnya pertumbuhan dari ekspor kita bisa tumbuh lebih tinggi gitu. Dan sayangnya untuk barang-barang ekspor non migas itu kan itu turun gitu dibandingkan dengan bulan lalu. Baik, barang-barang, non migasnya yang ekspor yang bisa menjadi penopang kinerja dari kita ini apa saja Mas Nailul? Ya, tentu saja kalau kita lihat tadi seperti barang-barang dari hasil pertambangan ya, hasil pertambangan yang itu bisa menjadi penopang dari ekspor kita. Nah, ini tapi kalau pertambangan biasanya terkait sama harga dan juga terkait sama permintaan dari luar gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kan selama ini kan nikel ya, nikel menjadi salah satu komoditas yang paling gencar dilakukan pemasarannya oleh pemerintah gitu kan ya. Nah kalau kita lihat nikel yang sudah mengalami hilirisasi dan sebagainya itu mengalami lonjakan ekspor yang cukup banyak gitu. Nah makanya untuk ke depan mungkin ekspor nikel ini bisa menjadi andalan untuk ekspor non migas kita. Baik, baik Mas Nailul, ini kalau misalkan kita melihat begitu ya, ada peningkatan ekspor non migas di negara-negara seperti India dan Pakistan, Tiongkok dan Spanyol. Ini apakah termasuk nantinya ada batu bara juga ini seperti apa? Iya, kalau tentu saja kalau batu bara terus CPO masih menjadi andalan ya Mbak ya Mhm. untuk ekspor kita ya. Nah ini tapi tentu saja kalau CPO sama batu bara kan itu kan akan sangat tergantung dengan harganya gitu kan ya. Sedangkan kalau kita lihat untuk krisis energi gitu kan Tiongkok misalkan, Tiongkok ini kan dia sebagai pengimpor yang pengimpor kita non migas gitu ya, terutama untuk barang-barang jenis batu bara dan CPO India juga sama gitu. Nah, ini yang jadi masalah adalah ketika nanti Tiongkok, India ini mengalami pelemahan ekonomi akibat mungkin Tiongkok itu kan lagi mengalami eh, untuk COVID lagi kan, COVID-nya naik lagi kan, sehingga ada beberapa kota yang di lockdown dan sebagainya yang saya rasa ini bisa mengganggu untuk pasar ekspor non migas kita, terutama untuk barang-barang seperti CPO maupun eh, batu bara gitu. Makanya tadi seperti saya bilang mungkin non migas ini harus
diatur, maaf, bukan diatur ya, tapi dicari untuk, komoditas, lainnya dan pangsa pasar lainnya gitu, selain, Tiongkok, India, maupun Amerika. Karena kalau kita lihat Amerika itu sudah mengalami resesi, Tiongkok juga, diprediksi mengalami hal yang sama gitu. Nah ini yang, bisa bahaya bagi, kinerja ekspor kita yang memang 94% dari non migas, Mbak. Dan, eee, ini kalau misalkan non migas ini terus turun, ini bisa berbahaya bagi, eee, ekspor kita.